Baik, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Terima kasih sudah datang di Bedah Diri episode ke-13 pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan membahas satu hal yang ini pengen aku bahas banget dari beberapa hari yang lalu tentang kebahagiaan. Malam hari ini kita tidak ada share screen karena kakak pengen benar-benar uh, tatap muka langsung dengan teman-teman biar lebih terasa feel-nya. Jadi kita nggak ada share screen dan aku nggak tahu ya, beberapa hari yang lalu tuh pengen banget ngebahas tentang tema ini, dan hari ini bertepatan dengan bedah diri. Jadi ngerasa kayak oke, ini kayaknya waktu yang tepat untuk ngebahas lebih lebih detail dan lebih luas seperti itu tentang makna kebahagiaan. Namun sebelum mereka mulai, aku pengen tanya juga dong ke teman-teman semua. Makna bahagia dalam hidup kalian itu seperti apa sih? Atau kalau sederhananya definisi bahagia menurut teman-teman itu apa? Misalkan Nabila, menurut Nabila itu bahagia itu kalau aku udah nikah kak, wah, ya itu misalkan. Kalau aku udah punya pasangan kak, mungkin kalau menurut Kak Sasa, kalau aku punya cucung, atau mungkin menurut Kak Zahra itu, kalau aku udah punya anak kak, anakku pinter, cerdas, atau bagaimana? Menurut teman-teman, bahagia itu apa dan bagaimana? Kita enjoy, teman-teman boleh sambil minum teh, sambil minum kopi, yang nggak boleh sambil makan. Maksudnya sambil tidur. Makan boleh, pas dengan bakso bakar mungkin makan apa. Bahagia itu kalau hati terasa tenang. Oke, itu Kak Raina. Yang lain apa? Bahagia itu bisa menerima dengan ikhlas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ini udah ada sedikit perbedaan. Nabila, Kak Dini, Kak Sasa, Rohayati, apa makna bahagia? Anita mungkin Kak Bella. Bahagia itu kalau aku udah punya mobil Kak Alphard. Bahagia itu kalau aku udah pernah ke Bali. Bahagia menurut versiku ketika aku bisa melihat senyum ibu meski aku belum bisa kasih apa-apa. Apapun itu asal nggak sesat, bahkan makan pun bisa bahagia. Pantes, pantes dirimu. Anda bilang sedang ngomongin diri sendiri sebenarnya. Bahagia itu kalau keluarga aku senang. Oke. Okay. Terus apa lagi guys? Bahagia menurut kalian? Apa ya? Bahagia itu jika orang lain bahagia karena diriku. Masya Allah. Bahagia itu bisa jajan tapi nggak naik BM. Betul gimana ya caranya? Tapi aku terus guys. Uh, aku makan sedikit aja naik berat badan banget. Gendut ya Nah, jadi sound. 40. Sebentar kayaknya ada yang bocor. Kayaknya mau. Bahagia itu kalau aku banyak uang. Wih, mantap. Utia Ma'ruf. Oke, teman-teman, satu fenomena yang hari ini mungkin menjadi perhatian kita itu adalah seringkali kebahagiaan itu dinilai dari angka. Standar kesuksesan, standar kebahagiaan, standar keberhasilan, atau standar pencapaian itu seringkali dinilai dari angka. Kan, kapan kamu bisa bahagia ketika aku punya banyak uang kak? Ketika aku punya banyak mobil kak? Ketika aku punya. Namun faktanya tidak semua orang yang memiliki banyak rumah, memiliki banyak mobil, memiliki banyak uang atau bahkan memiliki banyak follower atau fans atau idola itu bisa bahagia. Teman-teman bisa. Nilam tuh banyak dikit ya, beda bau. Siap. sorry. Bocor. Oke. Gitu guys. Apa nggak fakta realitanya itu teman-teman bisa cek angka bunuh diri dari orang-orang yang terkenal dan memiliki segalanya seperti artis-artis Korea itu ternyata cukup tinggi. Dan bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita yang teman-teman lihat banyak yang memiliki harta dan lain-lain ternyata itu juga bisa seperti itu. Nah namun dunia sekarang apa yang kita lihat gitu ya di sosial media
atau apa yang kita lihat di dunia nyata, itu banyak orang yang memiliki segalanya tapi tidak bahagia, hidupnya stuck, stres, banyak tekanan. Nah, aku menyimpulkan bahwa bahagia itu bukan karena angkanya, bukan karena banyaknya, tapi karena lapang hati kita. Ya, aku merasakan kayak bahagia itu bukan ketika kita memiliki banyak atau ketika hidup kita sempurna, tapi ketika hati kita lapang dan senantiasa dekat kepada Tuhan. Itu sih, karena gini teman-teman, dalam orang-orang yang kalian lihat bahagia, itu tuh sebenarnya nggak sebahagia itu loh, dengan apa yang mereka. Serius, kalau kata orang di Jawa itu sawang sinawang itu gimana? Kamu ngelihat Kak Abizar bahagia, hidupnya happy banget gitu. Ternyata nggak se-happy yang kalian kira. Ternyata. Sekarang kakak ngelihat siapa di sini? Cip. Kak Zahra tuh, wah hidupnya bahagia, happy, senang. Tapi mungkin Mbak Zahra juga sedang pontang-panting dengan kehidupan. Apa yang kita nampak di mata itu tidak selalu realita yang sebenarnya. Kadang yang sebenarnya itu bukan yang tahu, tapi justru yang bukan atau yang belum tahu. Atau mungkin teman-teman pernah nggak ngerasa kayak, Kak, kayaknya aku nggak pantas buat bahagia. Pernah nggak kalian ada pikiran ngerasa nggak pantas buat bahagia? Mungkin karena kegagalan dan lain-lain. Pura-pura bahagia. Masa sih Bil? Masa sih? Karena aku lihat kamu bahagia yang tulus sih. Pernah nggak teman-teman merasa kayak gitu? Pernah nggak? Rasain apa? Rasain merasa tidak pantas bahagia. Pernah Kak? Pernah Kak. Kakak sendiri juga pernah Kak? Kenapa hidup nggak bahagia? Aku nggak pantas buat bahagia. Apakah hidup aku hanya sekedar untuk seperti ini ya Allah? Apakah hidup aku cuma untuk disakiti dan terus disakiti? Lebih banget ya. Setiap orang kayaknya pernah, mungkin ya. Setiap orang kayaknya pernah untuk merasa dirinya tuh gak layak. Nah teman-teman, bisa saja bahwasanya kita itu bukan nggak menemukan bahagia atau nggak pantas bahagia, tapi bisa saja kita yang belum mengenal tentang bentuk kebahagiaan itu seperti apa sih. Bahagia itu teman-teman bukan tentang lapang atau sempitnya kita dengan dunia, tapi tentang lapangnya. Bahagia bukan berarti nggak ada ujian, tapi kamu yakin kalau setiap ujian itu ada maksud dan tujuannya. Kamu ngerasain gitu? Kayak misalkan nih, saat ini mungkin aku sedang ada masalah, tapi aku selalu berpikir Allah sedang mempersiapkan aku untuk apa? Serius. Misalkan nih, contoh lagi, aku diamanahi buat pegang proyek pembangunan, misalkan. Ya gimana aku nggak ada basic sama sekali tentang hal itu. Nah, cuman aku jalanin aja. Oke, aku jalanin. Jadi belanja bahan bangunan tuh ini bahannya ini, kurangnya ini. Kita belanja kan, nanti ngerjain tuh. Oke, aku jalan. Dan aku sampai bilang ke salah satu staf aku, kayaknya apa ya? Ada satu hal yang nggak aku bilang, aku nggak ada basic loh di bangunan, tapi aku diminta atau diamanain buat pegang proyek ini. Kayaknya aku disuruh belajar seperti itu. Entah nanti kedepannya akan ada apa, disuruh apa, Allah akan berbicara kemana, nggak tahu. Tapi saat ini aku menikmati hal-hal yang tidak terduga itu.
Contoh lagi, misalkan saat ini aku sedang ada masalah berkaitan dengan orang, 2-3 orang guys. Jadi orang itu tuh nggak amanah, minjem uang gitu ya, sekian ratus ribu misalkan, untuk anaknya berobat, oke aku pinjam. Ngomong 2-3 hari, ngomong lagi seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan lebih, gak ada kabar. Dan berbarengan juga dengan orang ada bisnis itu ya, dia nggak bayar belasan juta, belum bayar sama sekali. Katanya nggak tahu kemana, nomor aku di blok. Aku harus mencari orang itu dan bertanggung jawab atas bisnis yang aku pegang itu. Kemudian ada lagi, dan itu berbarengan. Hal kayak gitu berbarengan selama mungkin 1 bulan ini aku berstruggle banget. Aku selalu bilang kayak, ini ada maksud apa nih? Allah yang ngasih pelajaran apa? Allah ingin memberi aku kekuatan untuk apa nih? Sampai dikasih masalah yang seperti ini, yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya, yang nggak pernah aku tebak sebelumnya, tapi aku diberi. Nah, ternyata teman-teman, setelah aku coba refleksikan gitu ya, aku lihat ke diri aku sendiri, aku coba untuk perhatikan ke diri aku, ambil jeda. Apa yang terjadi? Apa yang aku temukan? Yes. Aku temukan bahwa ada satu kelemahan dalam diri aku. Yang ini bukan nggak bagus, bukan nggak baik, tapi perlu aku pasang batas. Apa? Ya, aku terlalu, ada kutip ya, aku terlalu baik kepada orang-orang yang tidak baik. Kalau kata temenku, bukan kamu yang terlalu baik, mas, tapi orang-orang itu yang terlalu jahat. Karena sebenarnya apa yang aku lakukan standar biasa aja. Dia sedang mengalami kesulitan, aku kasih bantuan. Dia sedang mengalami kesulitan, aku kasih kemudahan, waktu dan oke, seperti itu. Tapi ternyata enggak. Padahal kalau kita lihat gelarnya dokter cuy. Gelarnya ada yang kerja di BI gitu ya, Indonesia, sekolahin sampai Swiss. Tapi tetap butuh integritas sama sekali. Yang satu dirut itu, direktur utama PT gitu. Sama aja, tapi integritas banget. Kalau udah urusan sama uang tuh susah. Aku belajar tentang ternyata baik banget itu harus ada batasan. Tapi aku merasa aku nggak terlalu baik, kayak kata temanku, mungkin kamu tuh memang nggak terlalu baik, cuman mereka yang terlalu jahat. Nah, apa yang aku lakukan standar aja. Oh, dia sedang kesulitan, anaknya sakit, mau minta uang, bla bla bla, rumah sakit, beli obat ya, let's go ahead gitu kan. Yesus sedang mengalami kesulitan, belum bisa bayar, bla bla, tapi hilang nomornya, di blok. Susah guys. Uang juga bisa jadi pemutus silaturahmi. Uang jadi pemutus silaturahmi ketika orang yang meminjamkan atau yang minjam itu sama-sama menuhankan. Kalau aku nggak akan memutuskan silaturahmi sebenarnya. Ya cukup tahu aja dengan orang yang kayak gitu, aku tetap stay apa ya, keep enjoy sih dengan hidup aku. Cuman aku jadi itu sebagai pelajar. Aku tetap bersilaturahmi, tutup prihatin. Bahkan ada salah satu juga yang kayak gitu, yang ditinggal atau dibawa kabur sama istri itu juga. Iya, boleh ditinggal kabur, sorry. Ada. Nah, Kak, selalu lihat di balik itu, walaupun bisa malam lebih tenang, insya Allah. Teman-teman juga mungkin agak sedikit struggle, sedikit pusing kepala, ya. Pusing ini gimana nih? Staff ini mau gajian, duitnya belum dibayarin. Itu pusing guys, sedikit pusing memang. Tapi itu mendewasakan, itu belajar banget. Contoh lagi, beberapa bulan yang lalu aku ada masalah sampai harus ke kepolisian, sampai ke ranah hukum dan lain-lain. Awalnya aku ada sedikit tertekan, pasti lah ya. Aku anak baik-baik, nggak pernah berurusan dengan hukum, tiba-tiba harus berurusan dengan hukum. Sedikit tertekan awalnya, tapi semakin kesini aku kelihatan hikmahnya. Tentu relasi, aku dapat relasi yang nggak main-main, maksudnya ya tentang ada yang ya intinya relasi ya ke pejabat-pejabat dan lain-lain tuh cukup banyak saat ini, sampai ada yang menawarkan ini dan itu plusnya. Akan ada selalu ada hal yang akan membuat kita tuh merasa tersakiti hari ini, tapi akan membuat kita lebih kuat di hari. Jadi enjoy aja guys, enjoy aja. Yang penting kita mau untuk berbenah, memperbaiki diri,
mengambil pelajaran dari setiap apa yang kita alami. Gitu. Ya, jadi bahagia bukan berarti nggak ada ujian, tapi kita yakin kalau setiap ujian itu akan ada maksudnya. Ada salah satu doa dari doanya Nabi Musa ketika Nabi Musa itu hendak bertemu atau mendakwahi Fir'aun. Ada yang tahu doanya Pak? Ada yang tahu doanya? Doanya Rabbi shrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dada. Mau sebanyak apapun dunia yang teman-teman miliki, mau sebanyak apapun harta yang kalian miliki, kalau dada kalian sempit, maka itu tidak akan membuat kalian tenang. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar atau member-member Mufak tuh pernah dengar cerita kakak yang tentang segenggam garam dan sebuah danau. Aku coba ceritakan di sini buat teman-teman yang belum tahu cerita ini. Dan jadi teman-teman, ada satu anak muda, sebut saja namanya anak muda ini siapa? Nama yang keren dong. Siapa namanya? Brian. Atau siapa namanya? Kita sebut aja Brian. Nah, Brian ini memiliki banyak masalah dan merasa kayak masalah itu berat. Hidupnya berat, masalahnya berat, jadi ngerasa sempit. Akhirnya dia bertemu dengan Syekh yang tinggal tidak jauh dari sebuah danau. Syekh ini kita namakan misalkan contohnya Syekh Abu Bakar. Nah, dia berjalan kaki untuk berniat untuk menemui Syekh tersebut. Akhirnya bertemulah si Brian ini di sebuah tempat, yang dimana tempat itu merupakan tempat tinggal dari Syekh. Ketika itu si Brian menceritakan masalah tentang kenapa masalah begitu berat, membuat hidupnya sempit, tidak tenang. Akhirnya Syekh ini memerintahkan si Brian untuk membawa satu gelas dan garam. Gelas, satu buah dan garam. Nah, akhirnya si Brian ini mengikuti apa yang Syekh Abu Bakar perintahkan. Lalu ketika sudah ada lapangan itu, si Syekh Abu Bakar mengajak Brian untuk datang ke pinggir danau. Di mana danau ini tempatnya tidak jauh dari tempat tinggal si Brian. Nah, lalu teman-teman semua, sesampainya di pinggir danau itu, si Brian, si kakek itu memerintahkan Brian untuk mengambil satu air gelas dari danau. Diambil nih, gelasnya diisi air danau, kemudian ambil satu genggam garam dari wadah yang dia bawa tadi, tuangkan ke gelas itu, kemudian aduk. Ketika sudah diaduk, Syekh Abu Bakar coba minum air garam. Dan si Brian mengikuti apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar. Diminumnya. Waduh, Syekh ini nggak bisa diminum, rasanya asin, pahit, nggak karuan. Akhirnya nggak bisa diminum, Syekh. Oke. Setelah itu diletaknya lagi si gelas tadi. Lalu Syekh Abu Bakar memerintahkan kepada Brian, coba kamu ambil satu genggam garam lagi. Lalu kamu lempar, kamu taburkan ke danau yang ada di depan kamu. Akhirnya diambil satu genggam garam, dilempar dan ditaburkan di danau tadi. Ketika itu Syekh Abu Bakar meminta kepada Brian, coba ambil gelas yang kosong, ambil airnya, minum air danau tersebut. Lalu si Brian mengikuti apa yang diperintahkan oleh Syekh Bakar. Ketika sudah diminum, Abu Bakar bilang, rasanya enak, masih bisa diminum, tidak seperti air garam yang ada di gelas tadi. Lalu Syekh Abu Bakar memberikan pelajaran kepada Brian, begitulah masalah dan harta. Masalahnya sama,
sama-sama satu genggam garam. Tapi yang membedakan apa? Kelapangan hati yang ketika satu genggam garam, satu masalah ini dilemparkan ke hati yang sempit atau kepada satu gelas, maka rasanya kan sama-sama tidak enak, sempit, sesak, dan nggak bisa dikonsumsi. Tapi kalau satu genggam tadi kita lemparkan ke danau yang luas dengan air yang banyak, maka satu genggam ini nggak akan berasa apapun di danau tersebut. Artinya, walaupun masalah kita sama, kalau dalam menerimanya kita beda, maka yang akan kita rasakan beda. Termasuk dalam hati yang lapang atau hati yang sempit. Jadi, masalah daripada kebahagiaan ini bukan tentang banyaknya harta yang kita miliki atau bukan luasnya rumah, tapi tentang luasnya hati. Bahagia itu bukan tentang dunia yang kita kejar, tapi tentang Allah kasih. Artinya apa? Tentang bersyukur. Allah waladzi anzala sakinatan fil bahwasanya yang menurunkan ketenangan di hati-hati orang beriman itu hanya Allah yang menurunkan, dan Dia yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Jadi teman-teman, yang ketenangan itu bukan yang kita kejar. Kita kejar ketenangan, cari dunia, kejar. Ketenangan bukan di situ. Tapi ketenangan adalah ketika kita dekat dengan Allah, lalu Allah menurunkan ketenangan itu dalam hati kita. Dan kalau Allah udah tiupkan ketenangan, maka hati kita akan menjadi tenang. Sebanyak apapun masalah kita, sebanyak apapun ujian kita akan tenang. Di dalam Islam, kita diminta untuk mengikuti suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupan. Dulu Rasulullah juga sama. Sebelum berdirinya daulah Islam di Madinah, Rasulullah berdakwah di kota Makkah. Dia mendapati cacian, dia mendapati makian, dia mendapati ujian gitu ya, bahkan disakiti fisik dan seterusnya. Tapi Rasulullah tetap tegar dan bertahan dan tetap bersyukur serta tetap mencintai Allah dengan penuh dan sempurna. Apa yang membedakan? Rasulullah dekat dengan Allah, Allah yang turunkan, Allah yang akan turunkan kebahagiaan itu. Teman-teman, kebahagiaan itu bukan yang kita gantungkan kepada hal-hal yang fana, termasuk kepada dunia. Karena dunia itu adalah sumber lelah. Dunia ini kayak air laut, makin kamu minum, maka kamu akan semakin haus. Kita pikir bahagia itu ada kayak gini. Kenapa analogi ini masuk akal? Ibarat gini teman-teman, kita tahu, kita mengira bahwasanya dunia ini adalah sumber bahagia kita. Padahal bahagianya bukan di dunianya. Justru dunia ini adalah tempat kita lelah, tempat kita capek. Maka kalau kita selama ini menggantungkan kebahagiaan pada dunia, salah. Karena dunia bukan untuk tempat bahagia. Dunia adalah tempat untuk berlelah. Allah sampaikan dalam surat yang lain juga bahwasanya dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Kenapa? Yes, semuanya fana guys. Semuanya fana. Apa yang ada di dunia ini semuanya fana. Aku menganggap dunia ini cuma tempat untuk mencari bekal gitu. Kita kerja, kita cari nafkah. Misalkan Mbak Sasa ini kerja, atau Nabila main game, atau nge-mall, atau belanja. Mbak Zahra misalkan juga kerja, atau apapun itu. Itu hanyalah bagian dari aktivitas hiburan sambil kita menikmati. Iya. Hiburan sambil kita menggunakan, atau bahasa halusnya nih, aku ganti deh, jangan itu terlalu ekstrim ya. Tapi bahasanya sampai kita menunggu waktu teman-teman kerja, itu hiburan aja teman-teman. Uang yang kalian dapat ya udah, itu hanya upah itu aja gitu. Aku bukan mengajak teman-teman untuk meremehkan dunia atau meninggalkan dunia, itu tidak, tapi harus tepat dalam mengarahkan itu aja.
Karena dunia ini hanya kesenangan yang empuk, tempat bersenda-gurau, tempat yang fana. Dan nggak bisa distandarkan jadi kebahagiaan tuh bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini Kak aku kerja apapun itu adalah hanya bagian hiburan yang Allah berikan kepada manusia untuk menunggu mati, menunggu waktu sholat. Tapi seringkali kita sibuk, kita malah ngejar-ngejar hal yang fana tadi, tidak diarahkan kepada hal yang benar, tidak dicari dari sumber yang benar, tidak dicari dalam pandangan Islam seperti apa. Kita mengabaikan sholat, kita mengabaikan perintah Allah, padahal pekerjaan dan lain-lain itu hanya sebuah aktivitas yang yang sebagai hiburan saja sambil kita nunggu mati, sambil kita nunggu sholat. Jadi jangan sampai kita terlena dengan hal-hal yang demikian. Kalau kita analogikan dunia ini sebagai laut, maka kalau kita udah tahu kita nggak bisa kenyang, kita nggak bisa melepas dahaga ketika kita minum air laut, maka jangan sampai kita juga sama. Kita tahu dunia nggak bisa membuat kita merasa, dunia nggak bisa membuat kita merasa tenang. Maka tenangkan sumbernya, maka datangi sumbernya, itu bukan kepada dunia ataupun kepada laut, tapi kepada Allah. Guys, jadi jangan pernah kita menyadarkan kebahagiaan pada hal-hal yang fana. Dan setiap kita pantas untuk bahagia karena kita masih punya. Selama masih ada iman di dada, selama masih ada Allah di hati kita, selama masih ada iman di dada kita sebenarnya bisa dan sangat-sangat layak untuk bahagia. Tapi tergantung kita, guys. Kita ingin jadi seperti apa, ingin melihat itu dari sudut pandang apa. Karena pada dasarnya kebahagiaan itu hasil daripada sudut pandang kita. Hasil daripada sudut pandang kita. Kita mau melihat itu dari sudut pandang yang negatif kah? Atau melihat itu dari sudut pandang yang positif? Bahagia itu bukan dengan dicari. Tapi bahagia itu dengan kita membuat kebahagiaan yang bisa kita buat. Bahagia itu tentang yang Allah kasih, dan mencari kebahagiaan yang Allah kasih tadi itu dengan melakukan hal-hal yang Allah ingin senantiasa dekat dengan Allah. Jadi bukan mengejar dunia, tapi mengejar yang itu bahagia. Teman-teman, aku nggak tahu latar belakang kalian seperti apa. Sesakit apapun hidup kalian, sesulit apapun masalah yang kalian hadapi, siapapun kalian, itu berhak untuk bahagia. Kalian berhak untuk bahagia, kalian berhak untuk menikmati kehidupan, kalian berhak untuk dihargai, kalian berhak untuk diapresiasi, kalian berhak untuk diperlakukan dengan baik, kalian berhak untuk jadi orang-orang yang berharga di kehidupan orang lain. Semuanya berhak siapapun. Dan kalau kalian masih punya iman dalam kalian perlu khawatir. Kesulitan yang kita alami hari ini adalah cara Allah untuk mengabulkan doa kita di kemudian hari. Teman-teman, aku punya analogi sederhana yang mungkin saat ini sedang struggle di masalah ini, bahwa ketika kita meminta kaya kepada Allah, itu kan gak ujuk-ujuk langsung dikasih kaya. Tapi Allah kasih kemudahan, Allah kasih pekerjaan. Sama, ketika kita berdoa kepada Allah tentang satu hal, Allah nggak kasih langsung, tapi Allah akan memberikan ujian yang bisa menjadi sebab untuk mengabulkan doa-doa. Dan kita nggak pernah tahu itu apa ujiannya dan kapan itu terjadi. Apapun masalah kamu, bagaimanapun latar belakang kamu, walaupun orang lain lihat kamu rendah, orang lain lihat kamu tuh orang nggak punya, kamu tuh begini dan begitu, misalkan kamu tuh janda, kamu tuh duda, kamu tuh ini dan itu, kamu berhak bahagia. Selama ada Allah di hati kamu berhak bahagia, dan kamu harus bahagia
Islam itu mengajarkan kita bahagia, bukan mengajarkan kita bersedih-sedih. Kita harus bahagia. Ya, jangan sampai yang seharusnya nggak kita tanggapin, yang seharusnya nggak ada sangkut pautnya dengan kita, itu membuat kita nggak bahagia. Fokus in your life, guys, tentang kehidupan kamu. Warnanya hari-hari kamu dengan kebaikan, dengan kebahagiaan, dengan cinta dan kasih sayang. Pelan-pelan. Perbaiki satu-satu. Nggak harus buru-buru. Emang kalau buru-buru mau ngejar apa? Nggak usah buru-buru. Perbaiki satu-satu. Pelan-pelan. Fokus ke diri kamu. Enjoy. Insya Allah akan lebih tenang. Kamu akan bisa temukan bahagia itu. Bahagia itu juga bukan tentang kita nggak punya masalah. Kita punya masalah. Tapi kita tahu masalah itu tuh Allah yang kasih, Allah yang akan bantu, Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Tugas kita hanya berdiam. Dan kita tahu Allah selalu punya hikmah serta tujuan dari masalah yang kita ada. Enjoy saja. Ya. Nah, jadi itu teman-teman. Semuanya pantas untuk bahagia. Buat bahagia itu, kemudian cari kebahagiaan itu kepada yang memiliki kebahagiaan, yaitu Allah. Selalu tahukan hati kita, libatkan hati kita dengan Allah. Jadi kebahagiaan itu nggak selalu tentang angka, tapi tentang lapang atau sempitnya. Gitu. Oke teman-teman, mungkin itu untuk materi benar diri pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang saat ini sedang struggle, yang sedang insecure, yang sedang tidak baik-baik saja. Aku harap setiap kalimat yang aku ucapkan itu bisa sedikit membantu menenangkan. Mungkin masalah nggak selesai, masalah kalian belum selesai, tapi setidaknya hati kita dan hati kamu, hati kalian itu bisa menjadi lebih lapang. Tidak lagi sesak, tidak lagi sakit, tapi lebih lapang, ikhlas, ridho, dan bisa jadi lebih tenang. Gitu ya. Enjoy guys. Semua berhak untuk baik. Siapapun kamu, latar belakang kamu apapun itu, kamu berhak baik. Ya, jangan berhenti jadi orang baik. Jangan berhenti jadi orang yang selalu memberi pertolongan. Selagi kita bisa, bantu. Kalau nggak bisa, bantu semaksimal yang kita bisa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kakak seperti biasa